Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai prediksi alur cerita singkat dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-262. Mengingat pada dasarnya, banyak sekali informasi terbaru yang tentunya sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di mana diantaranya adalah beberapa poin berikut. Yang pertama adalah mengenai sebuah pertanyaan besar, yaitu apakah benar Gojo sudah mati secara permanen? Sedangkan menurut Kenjaku dan juga menurut Gege Akutami, jiwa adalah tubuh dan juga tubuh adalah jiwa. Dan yang kedua, apakah yang akan terjadi kepada Yuta pada beberapa chapter selanjutnya? Mengingat waktu dari Yuta untuk bisa mengetes kekuatan CT dari Kenjaku ini hanyalah 5 menit saja. Jadi, apakah Yuta akan mati secara permanen juga? Atau akan ada hal baru yang nantinya akan terjadi kepada otak dari Yuta yang ada di dalam tubuh dari Gojo Satoru? Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai sebuah informasi terbaru seputar manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen. Di mana secara singkat, inilah beberapa poin pentingnya. Sederhananya, menurut Miyamura dan juga menurut Lightning, atau menurut leaker dari manga JJK ini, manga Jujutsu Kaisen sekarang sudah hampir mencapai klimaksnya, alias sekarang sudah akan mencapai puncaknya. Hal itu pun bisa kita lihat sama-sama dari preview chapter 262 yang ada pada hari Minggu malam kemarin ketika cover depannya sudah muncul. Di mana pada halaman depan ini tertulis beberapa kalimat yang jika kita terjemahkan, maka artinya adalah seperti ini. Arc pertarungan Shibuya sebentar lagi akan segera selesai. Lalu, manga Jujutsu Kaisen akan masuk ke dalam arc yang berikutnya di dalam beberapa chapter lagi. Yang artinya, pertarungan antara para penyihir dari sekolah Jujutsu melawan Ryomen Sukuna sebentar lagi akan segera selesai. Sebelum pada akhirnya, arc terbaru dari manga JJK ini akan kembali dilanjutkan lagi oleh Gege Akutami demi bisa menyelesaikan cerita manga JJK. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam arc yang selanjutnya, Megumi dan juga Ryomen Sukuna nantinya akan segera melakukan merger? Karena seperti yang kita tahu, jika pada akhirnya Yuta berhasil mengalahkan Sukuna, atau minimal bisa membuat tubuh dari Sukuna menjadi terluka semakin parah, maka seharusnya Sukuna tidak memiliki pilihan lain selain melakukan merger. Karena dengan cara seperti itu, maka kemungkinan bagi Sukuna untuk bisa melakukan serangan balik nantinya akan terbuka menjadi semakin lebar. Namun masalahnya, apakah Tengen versi merger nantinya akan menjadi teman dari Sukuna atau malah sebaliknya? Yaitu, Master Tengen di dalam versi merger ini justru malah akan menjadi musuh dari Sukuna. Ya, apapun itu. Yang jelas, jika Tengen versi merger nantinya bisa memiliki kesadaran sendiri, entah itu kesadaran dari Megumi ataupun kesadaran dari Kenjaku yang kebetulan sudah diwariskan oleh dirinya, maka tentu saja hal itu akan menjadi sangat berbahaya dan juga tidak menguntungkan bagi pihak manapun. Tapi di dalam video kali ini, kami tidak akan membahas mengenai Tengen versi merger. Karena faktanya, ada beberapa hal penting yang sekarang akan kita bahas sama-sama tentang sebuah pernyataan yang berikutnya. Yaitu, apakah yang akan terjadi kepada Yuta setelah waktu 5 menitnya sudah habis? Nah, walaupun sampai dengan detik ini kita masih belum tahu apakah jawaban yang paling pastinya. Namun jika boleh berpendapat, maka menurut kami terdapat beberapa kemungkinan yang nantinya bisa saja terjadi kepada jiwa dari Yuta dan juga tubuh dari Gojo. Di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kemungkinan besar setelah waktu 5 menit Yuta sudah habis, maka bisa saja Yuta akan langsung menjadi mati secara permanen. Karena pada dasarnya kita semua sekarang masih belum tahu mengenai seperti apakah cara kerja yang sebenarnya dari teknik CT milik Kenjaku. Bahkan menurut Mei Mei, terdapat 3 buah skenario yang akan terjadi kepada Yuta setelah waktu 5 menit dari Yuta sudah habis. Salah satunya, jika teknik CT dari Kenjaku membutuhkan aktivasi energi kutukan secara konstan atau secara terus-menerus, maka tubuh dari Yuta tidak akan pernah sanggup untuk bisa menggunakan teknik CT milik Kenjaku itu. Mengingat otak dari Yuta nantinya akan kelelahan lebih dulu atau burnout lebih dulu. Mengingat pada dasarnya teknik CT copy atau teknik CT mimikri dari Yuta hanya bisa aktif di dalam potensi yang sangat maksimal ketika Yuta sudah memanggil Rika untuk dapat dimanifestasi. Di mana untuk saat ini batas waktu maksimum untuk bisa menggunakan kekuatan dari Rika hanyalah 5 menit saja. Itulah alasan utama kenapa banyak sekali yang berpendapat jika pada akhirnya nasib dari Yuta nantinya akan dibuat mati secara permanen seperti Gojo Satoru juga.
Apalagi sekarang masih ada Yuji Tadori yang belum bisa mendapatkan panggungnya lagi. Jadi, jika saat ini Yuta bisa mengalahkan Sukuna dengan menggunakan tubuh dari Gojo Satoru itu, maka peran dari Yuji Tadori sebagai karakter utama di dalam manga JJK ini akan menjadi tidak berguna. Kedua, setelah waktu 5 menit dari Yuta nantinya sudah habis, maka bisa saja jiwa dari Gojo Satoru yang pada akhirnya akan kembali lagi demi bisa menggantikan jiwa dari Yuta. Walaupun kenyataannya, pendapat yang kedua ini sangatlah memaksakan sekali. Mengingat untuk bisa membangkitkan jiwa dari Gojo Satoru setelah waktu 5 menit dari Yuta sudah habis, maka tentu saja dibutuhkan beberapa cara lain lagi yang sebenarnya sangatlah tidak masuk akal. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh Yuta adalah dengan menggunakan CT Sense milik Takuma Ino atau milik Nenek Ogame. Tapi masalahnya, kita sekarang tidak tahu apakah CT dari Yuta yang disimpan di dalam otak dari Yuta masih bisa dipakai, atau CT dari Yuta akan menjadi hilang ketika Yuta sudah masuk ke dalam tubuh dari Gojo Satoru. Mengingat faktanya, CT dari Kenjaku memang masih menjadi sebuah misteri. Namun sekali lagi, karena menurut cerita di dalam manga JJK ini, jiwa adalah tubuh dan juga tubuh adalah jiwa, maka pendapat nomor 2 seperti ini sangatlah wajar sekali untuk bisa dikeluarkan oleh para pembacanya, khususnya bagi para penggemar dari Gojo Satoru itu sendiri. Apalagi, dulu tubuh dari Geto pernah memberikan respon ketika Kenjaku sedang mencoba untuk bisa menyegel tubuh dari Gojo. Mengingat pada kesempatan itu, tangan dari Geto bisa bergerak dengan sendirinya untuk bisa mencekik lehernya sendiri atau mencekik kesadaran dari Kenjaku. Kemudian kemungkinan yang ketiganya sekaligus kemungkinan yang paling buruk, yaitu bagaimana jika pada akhirnya Kenjaku justru malah mengambil alih tubuh dari Gojo ketika batas waktu 5 menit dari Yuta nantinya sudah habis. Mengingat tepat sebelum Kenjaku mati, dia pun sempat berkata seperti ini kepada Yuta. Intinya, Kenjaku sama sekali tidak khawatir walaupun dirinya akan mati. Karena faktanya, tekad dari Kenjaku sudah diwariskan oleh dirinya. Pertanyaannya, apakah warisan yang dimaksud oleh Kenjaku di atas? Jangan-jangan CT dari Kenjaku adalah perwujudan dari Kenjaku itu sendiri. Mengingat Kenjaku adalah seorang ilmuwan yang sudah hidup selama lebih dari 1000 tahun, maka bisa saja Kenjaku sudah memodifikasi jiwanya supaya bisa digabungkan dengan kekuatan CT dari dirinya. Apalagi, terdapat satu buah misteri besar yang bahkan sampai dengan detik ini masih belum bisa dijawab, yaitu apakah CT keempat dari Kenjaku? Mengingat di dalam pertarungannya melawan Yuki dan juga Choso, Yuki pun sempat berkata seperti ini kepada kita semua, bahwa pada dasarnya Kenjaku memiliki 4 CT yang disimpan di dalam otaknya itu. Pertama adalah CT bawaan Kenjaku, yaitu CT perpindahan otak. Kemudian yang kedua adalah CT anti gravitasi yang digunakan oleh ibu dari Yuji Tadori, yaitu Kaori. Dan yang ketiganya adalah CT milik Suguru Geto, yaitu CT dari manipulasi makhluk kutukan. Sedangkan yang terakhirnya, sampai Kenjaku sudah mati, kita pun masih belum diberitahu, yaitu apakah kekuatan keempat sekaligus kekuatan terakhir dari CT milik Kenjaku. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika pada saat ini masih banyak sekali para pembacanya yang berpendapat bahwa sebenarnya Kenjaku masih belum mati secara permanen. Serta dia pun masih menunggu sampai para penyihir dari sekolah Jujutsu dan juga Ryomen Sukuna nantinya akan bisa dibuat melemah. Barulah pada momen itu, Kenjaku akan muncul satu kali lagi di dalam cerita manga JJK ini. Lagi pula, kematian dari Kenjaku sangatlah aneh sekali. Mana mungkin master villain yang hidup lebih dari 1000 tahun bisa mati dengan sangat mudah dengan serangan dadakan dari Yuta, tanpa lebih dulu menyiapkan rencana cadangan sama sekali. Kemudian yang keempatnya, sekaligus kemungkinan yang paling masuk akalnya, yaitu Yuta tidak akan mati secara permanen. Atau dengan kata lain, untuk selamanya Yuta akan terus berada di dalam tubuh dari Gojo Satoru. Sesuai dengan pendapat dari Mei, jika ternyata CT dari Kenjaku ini adalah CT satu kali pakai saja. Yang artinya, setelah dipakai satu kali untuk bisa pindah otak menuju ke dalam tubuh dari Gojo, maka kekuatan CT bawaan dari Yuta, yaitu CT Mimikri, nantinya akan menjadi hilang. Karena sudah digantikan dengan kekuatan dari Gojo. Dengan begitu, maka Yuta tidak akan pernah bisa untuk melakukan perpindahan tubuh lagi menuju ke dalam tubuh lamanya. Ya, apapun itu, yang jelas Yuta di dalam tubuh dari Gojo akan menjadi tantangan besar bagi seorang Ryomen Sukuna. Karena pada dasarnya, sebagai keturunan dari Fujiwara dan juga Sugawara, potensi serta kekuatan dari Yuta jauh di atas Gojo Satoru. Nah, bagaimana menurut kalian?
Kira-kira apakah yang akan terjadi kepada Yuta di dalam waktu 5 menit dari sekarang? Apakah Yuta akan mati secara permanen? Atau akan ada sebuah kejutan baru yang nantinya akan kembali terjadi di dalam manga Baku Hantam JJK ini? Wow, menarik banget ya! Itulah semua pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah cerita asli dari chapter yang terbarunya, maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya pada hari Kamis besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam Baku Hantam!